Teman-teman, salam. Nama saya Dmitri. Saya adalah manajer proyek untuk elektrifikasi peralatan khusus. Hari ini kami akan menunjukkan mesin kami yang kami buat untuk menguji dan mengujinya. Ayo! Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah bagaimana kami sampai pada titik ini, di mana semuanya dimulai. Kami mempunyai layanan di mana kami memperbaiki mobil salju, motor perahu, mobil, sepeda, quad, atau sepeda ATW. Kami memiliki mobil salju buatan China, saya tidak akan menyebutkan mereknya. Kami menggunakannya untuk memancing. Kami pergi ke hutan, kami mengendarainya dengan bantal yang diikat di bagian belakang. Namun pada suatu ketika mobil salju ini mengecewakan kami. Kami kembali dari memancing dan mobil salju ini rusak tepat di tengah jalan, frame-nya rusak. Kami menggelasnya tetapi memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi dan menjualnya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dibeli? Kami melihat ke pasar dan melihat apa yang dijual. Terdapat sekitar 2 juta di Kanada, 1,8 juta di Jepang. Rusia mempunyai sekitar 700-800 ribu, sekitar 700 ribu buah di China. Maksud saya mobil salju turis atau mobil salju utilitarian. Usulan tersebut datang dari teman saya. Dia berkata, mari kita bangun sepeda salju kita sendiri dengan mesin dari produsen Jepang dan kita akan mengujinya. Di internet banyak video tentang bagaimana orang telah melakukannya. Mereka menceritakan tentang karakteristik ajaib sepeda salju ini, tetapi ada begitu banyak nuansa, pilihan tersebut tidak sesuai dengan saya. Saya berkata, tidak, mari kita tidak melakukannya. Kita membutuhkan sesuatu yang berbeda. Kita perlu agar ini sederhana, handal, dan cepat. Berikut adalah 3 kriteria utama yang kita perlukan. Dan tentu saja penggerak listrik. Kami harus memutuskan jenis motor apa yang akan digunakan. Motor yang paling andal dan bersahaja adalah asinkron. Tahan terhadap suhu yang terlalu panas, desainnya sederhana, digunakan di pabrik produksi, diventilasi, di udara terbuka, salju dan hujan tidak dapat menahannya. Ada satu kelemahan dari motor ini yaitu berat. Ada motor BLDC dengan magnet permanen, harganya terlalu mahal untuk karakteristik yang kita butuhkan dan juga lebih menuntut dalam pengoperasiannya. Ada motor induksi buatan China tetapi berat. Dengan karakteristik yang kami butuhkan, beratnya 35 kg. Kami tidak membutuhkan motor seperti itu. Dan betapa senangnya saya karena kita masih memiliki orang-orang di negara kami yang membawa teknologi mereka ke masyarakat. Dan ini adalah Dmitri Alexandrovich Duyunov. Terima kasih banyak. Dia menemukan jenis belitan yang dia sebut Slavyanka. Ada banyak materi di internet di mana ia berbicara tentang cara kerjanya. Anda bisa melihat di situs web resmi Sofilmash. Saya akan menjelaskan secara singkat. Ada 2 jenis belitan yang digunakan di sana, delta dan bintang. Dengan menggabungkan keduanya, hasilnya adalah motor yang berbobot, ringan, dan memiliki output torsi yang besar. Itulah yang kami pilih. Kami telah memutuskan jenis motornya. Lagi pula, seperti yang dikatakan Ferrari, tenaga kuda menjual mobil, tetapi torsi yang memenangkan balapan. Kami memutuskan untuk memulai dengan hal yang kecil, yaitu membangun kereta salju, mengujinya, dan mengenal proses pengaturan dan elektrifikasi. Dan kami menyebut alat ini landak karena ia mirip dengan landak. Mari kita tinjau spesifikasi teknisnya. Pilihan dibuat untuk menggunakan baterai besi fosfat karena baterai ini aman, tidak meledak, tidak terbakar, dan tidak akan terjadi masalah apapun dengannya. Selain itu, baterai ini memiliki kapasitas yang sangat besar, 5
siklus pengisian yang akan cukup bagi kami untuk menggemudi sejauh 150.000 km, mengingat bahwa kami menggemudi sekitar 40 atau 30 km per siklus pengisian. Dalam kondisi penggunaan seperti itu, di mana kami menggemudi sejauh 5.000 km dalam satu musim, kapasitas baterai ini akan cukup untuk kami selama 30 tahun. Kami tidak membutuhkan cadangan yang sebesar itu, tetapi kami juga berencana untuk menggunakan baterai ini untuk peralatan musim panas kami. Tetapi saya akan memberitahu Anda lebih lanjut tentang hal itu nanti. Saya sudah menceritakan tentang mesin sebelumnya. Ini adalah mesin asinkron dengan merek DA95S, memiliki daya nominal 5 kW, daya maksimal 14,5 kW, torsi 106 Newton per meter dan berat 14 kg dengan kecepatan 8.000 putaran per menit, hampir sama seperti McLaren. Selanjutnya controller di sini berfungsi hanya untuk mengubah tegangan dari arus searah menjadi arus bolak-balik dan untuk mengatur kecepatan. Selain itu kami juga memasang tombol-tombol tambahan. Di sini ada posisi netral, gerakan maju dan gerakan mundur. Kami juga memiliki tombol untuk mode ekonomis dan mode sport. Pemicu gas, kami juga memasang konverter tegangan tambahan yang menghasilkan 12 volt untuk kami. 12 volt digunakan untuk menyediakan daya kepada pengisi daya, penghangat pemanas, dan kipas yang mendinginkan motor listrik yang diaktifkan oleh sensor yang kami pasang di sini. Juga mesin salju ini memiliki fitur di mana Anda dapat mengendarainya saat berdiri atau saat duduk. Anda dapat mengangkutnya di bagasi mobil universal, kemudi bisa dilipat, ski bisa dilepas, panjangnya sekitar 1,5 meter, lebarnya 60 cm, tingginya 80 cm, dan beratnya sekitar 120 kg. Apa kekurangan dari mesin salju ini? Salah satu kekurangannya adalah stabilitasnya. Untuk mengatasi hal ini, kami memiliki mode ekonomis. Kami dapat menggunakan mobil salju ini dalam mode ekonomis untuk mendapatkan pengalaman dan kemudian beralih ke mode olahraga. Mengapa konfigurasi ini dipilih? Saya akan menjelaskannya. Pertama, Anda duduk di atasnya dengan ketinggian suspensi mengamortisasi semuanya, tidak ada salju yang masuk ke wajah dan pengendaliannya jauh lebih baik. Kedua, mesin salju listrik sudah dibangun oleh rekan-rekan kami dari Koperasi Resource dan sudah diuji. Mereka adalah mentor kami, seperti ayah bagi kami. Tetapi secara serius, Koperasi Resource memiliki masa depan yang cerah di mana kami diberikan peran sebagai perwakilan resmi perusahaan ini. Saat ini di pasaran telah tersedia motor listrik untuk perahu yang digunakan di negara-negara luar negeri. Dengan panel surya, perahu yang menggunakan motor listrik ini memiliki pasokan energi yang tak terbatas. Secara umum, kami berencana untuk membangun ATV listrik dengan motor yang sama, di mana kami akan menggunakan mobil squad atau yang disebut ATW tersebut untuk menurunkan perahu dengan motor listrik. Keduanya akan menggunakan format baterai yang sama, yang berarti bahwa baterai dari ATW dapat dipindahkan ke perahu sehingga Anda bisa pergi menikmati matahari terbenam. Kami memiliki banyak rencana mengenai mesin salju atau snowcat ini. Kami ingin menempatkannya pada 2 ski, memperpanjang panjang trek, menempatkan ulang sedikit baterai, dan mencoba membuatnya lebih ringan. Jarak tempuhnya per pengisian sekitar 35 km yang cukup bagi kami untuk pergi memancing atau menjelajahi hutan. Namun jika kami merencanakan perjalanan jauh, ada satu opsi. Saya akan menunjukkannya sekarang. Kami mengambil kereta luncur, menaikkannya. Di kereta luncur ini kami dapat meletakkan semua barang kami, memasukkan seorang ke dalamnya, dan kami memiliki generator 4 langkah kecil beratnya 14 kg, mengkonsumsi bensin bersih, hampir tidak bersuara. Dengan generator ini kita pergi ke tempat itu. Di sana kita bisa berkemah, menikmati alam dalam suasana yang hangat, dan dalam 2 jam kita bisa berada di jalan lagi. Mari kita uji mobil salju kami dan bersaing dengan snowmobile dengan mesin pembakaran dalam 7,5 tenaga kuda melawan kami yang 6 listrik. Ayo.
mengambil salju ini tidak saya kumpulkan sendiri, saya dibantu oleh teman saya Alexei. Dia bertanggung jawab atas konstruksi logam, sementara saya fokus pada pengembangan. Kami juga membantu satu sama lain. Nah, begitu lah hasilnya. Peralatan listrik sangat baik untuk disewakan. Pertama, ia langsung berfungsi sejak detik pertama, tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu, cukup dengan menekan tombol dan mulai bergerak. Kedua, peralatan tersebut mudah dalam penggunaannya, tidak perlu ditunggu, diperbaiki atau mengganti busi. Semua itu tidak perlu. Ketiga, peralatan tersebut memberikan banyak emosi, hanya akselerasinya saja sudah sangat berharga. Kalian sendiri melihatnya. Keempat, peralatan tersebut tidak berisik, tidak ada emisi gas buan. Itu luar biasa. Saat berkendara di hutan, Anda bisa berbicara dengan orang lain tanpa terganggu oleh gas-gas tersebut. Peralatan ini memiliki kecepatan mundur yang sangat bagus. Cukup dengan menekan tombol dan mulai bergerak mundur. Selain itu, peralatan ini aman, tidak memiliki knalpot yang panas, dan tidak ada bahan bakar yang bisa terbakar. Kami akan terus bekerja dalam arah ini. Terima kasih banyak kepada semuanya dan sampai jumpa lagi.